Bismillahirrahmanirrahim. Sya'ban tinggal menghitung hari. Ramadan bau-baunya udah kecium. Pokoknya nengetin Ramadan mah gampang, asal di TV banyak iklan sirup juga udah mau puasa. Kalau di TV banyak iklan Ramayana udah mau lebaran berarti. Ini 3 bulan yang dahsyat, 3 bulan yang istimewa, yang khusus Allah berikan buat kita sebagai umat baginda Rasul. Kenapa khusus Allah kasih buat kita? Karena kita ini umat terakhir, umat yang rada sengke. Di mana sengkeknya? Ibadah ogah, maksiat doyan, baca Quran kadang-kadang, ngomongin orang tiap hari, tapi pelebah mati pengen ke sorga. Betul dah? Betul dah? Allah tahu kita paling hobi sama yang namanya dosa. Makanya Allah kasih kita 3 bulan yang istimewa. Kata baginda Rasul, Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasul, Ramadan bulan khusus buat kita sebagai umat baginda Nabi. Amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya kalau 3 bulan ini kita manfaatkan dengan baik, 3 bulan ini kita manfaatkan dengan ibadah kepada Allah, maka keluar dari Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir ke alam dunia, tidak punya dosa sedikit pun. Alhamdulillah. Nah, 1 Rajab dengan perintah sholatnya. Dan sholat ini salah satu sarana buat kita membersihkan diri dari dosa. Makanya pelebah ibadah ini, pelebah sholat ini harus saling mengingatkan. Satu sama lain harus saling mengingatkan. Kalau dalam satu rumah ada orang yang gak sholat satu, maka yang gak sholat itulah yang mencegah keberkahan yang Allah berikan kepada isi rumah tersebut. Makanya harus saling mengingatkan. Kalau bapak punya bini tidak mau sholat, tegur. Ditegur masih nggak mau sholat, ancam, gue ceraiin loh. Entah juga dia rajin sholat, dia takut jadi janda. Ibu punya suami nggak mau sholat, tegur. Ditegur nggak mau sholat, ancam, gak gue bagi loh. Tapi kadang-kadang dalam satu rumah ada aja yang gak sholat mas satu, betul nggak? Ada yang lakinya rajin sholat, bininya males. Ada nggak yang begitu? Ada yang bininya rajin sholat, lakinya cules. Ada. Ada yang suami istri rajin sholat, anak nggak mau sholat. Ada. Laki bini anak rajin sholat, mantu kagak mau sholat. Ada. Wih, serba ada. Komplit, betul nggak? Awas, harus saling mengingatkan. Urusan ibadah ini harus saling mengingatkan. Insya Allah orang yang rajin sholat, Allah jamin semua kehidupannya bahagia dunia akhirat. Ya Rabbal. Jangan jauh-jauh, lihat guru kita Abinal Kiram, Abi Badrul Khatib. Lihat, beliau tidak punya gaji bulanan, tidak punya gaji bulanan, tapi bisa ngegaji guru-guru. Kalau ngandelin bayaran anak-anak sekolah, anak-anak santri, saya tahu sendiri santri gimana bayarannya. Kadang-kadang ada yang 2 bulan numbak, ada yang 6 bulan nggak bayaran. Tapi kiainya tidak berisik. Tapi alhamdulillah guru-guru semuanya terjamin. Betul nggak? Kenapa? Tadi ibadahnya rajin. Lihat guru-guru, jangan kiai dah. Di kampung ibu aja nggak pernah kita ngelihat berita di TV ada ustadz mati kelaparan. Kalau ada mendingan berhenti jadi ustadz. Ustadz mah badannya sehat-sehat. Lihat Syekh Rajib, gemuk, Abi sehat. Ustadz di kampung saya ada ustadz badannya kurus, rajin puasa berarti. Tapi nggak pernah puasa, cacingan kali, atau bawaan hidup kali seperti itu. Berkah ustadz mah, rezekinya ada aja, betul nggak? Tanya Abi Badru. Abi itu kemarin waktu musim corona 2 tahun, mohon maaf, yang kerja banyak yang ngejerit gara-gara dipecat. Yang kerja ngejerit dipecat, yang dagang ngejerit bangkrut. Lihat kiai, lihat ustadz, sama. Ya saya 2 tahun saya rajin ngemblak kayak di rumah kayak topo basah. Nggak ada panggilan kori, tapi kan alhamdulillah rezeki mah ada aja. Nggak ada panggilan kori, nggak ada panggilan ceramah, yang mati rada banyak. Kan lumayan, kali nyolatin cepet. Seminggu 5 orang ya yang mati, gope sedang lah.
Betul dah Bu? Ini berkah Ustaz. Makanya alhamdulillah, makanya satu konsekuensinya satu, ikuti perintah Allah, tinggalkan larangannya, Allah akan jamin semua kehidupan kita. Alhamdulillah. Rajab. Yang kedua, Sya'ban. Dengan nisfu Sya'bannya. Catatan amal kita setorin sama malaikat selama setahun, buka lembaran yang baru. Makanya nisfu Sya'ban itu dianjurkan baca Yasin 3 kali. Baca Yasin kemarin. Kalau santri jangan ditanya, udah pasti yakin saya mah. Walaupun baca Yasinnya sambil tidur kadang-kadang. Ya santri ya. Santri paling hebat tuh santri Bu, dia mah di WC aja bisa tidur. Santri tuh di WC masih bisa tidur. Hebatnya santri, nggak ada yang punya ilmu kayak santri. Di WC pules di WC. Subuh masuk ke kamar mandi lama, kirain mah mandi, nggak taunya pules. Santri mah jangan ditanya nih ibu-ibu nih orang tua muridnya nih, baca Yasin nggak kemarin di rumah? Baca Yasin dah. Baca Yasin berapa kali? 3. Yasin pertama kita minta sama Allah niatnya buat kekuatan iman dan Islam kita. Yasin yang kedua niatnya buat kesehatan badan kita. Yasin yang ketiga niatnya buat banyak rezeki biar banyak duit. Sebab modal hidup mah bahagia dunia akhirat cukup dengan 3. Iman kuat, badan sehat, duit banyak, cukup segitu juga. Nah, Sya'ban yang ngajarin kita, betul dah. Cukup 3 doang, iman kuat, badan sehat, duit. Salah satu aja ada yang hilang, belangsak hidup. Iman kuat, duit banyak, badan yang gak sehat, di rumah sakit Mitra Usada loh. Betul? Badannya sehat, imannya kuat, duit kagak gablek, sengsara hidup. Bener? Loh, serajin-rajinnya Ustadz sholat duha 8 rakaat, tahajud tiap malam, usaha kagak, dagang kagak, tetep aja belangsak. Bisa disiram air jemuran sama bini, betul nggak Bu? Betul? Duitnya banyak, badannya sehat, imannya yang kagak kuat, neraka urusannya. Na'udzubillahimin. Nih Sya'ban nih. Mudah-mudahan catatan amal kita baik semuanya. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran, kata Allah, kata Rasulullah. Barang siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya dicolek api neraka. Amin ya Rabbal. Saya tanya sama ibu, senang mau Ramadan? Senang mau Ramadan? Kenapa senang? Hah? Wah, ada yang jawab THR, ada yang jawab baju. Senangnya macam-macam ya. Datangnya senang datangnya Ramadan itu bukan harus duduk petasan sebanyak-banyaknya. Senang datangnya Ramadan, rubah diri kita. Yang tadinya ibadah jarang-jarang, datang Ramadan makin rajin ibadahnya. Yang tadinya baca Quran jarang-jarang, mau Ramadan rajin baca Qurannya. Ini ciri orang yang senang datangnya bulan Ramadan. Dia tingkatkan amal ibadahnya, maka haram jasadnya dicolek api neraka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya siapin diri kita dari sekarang menyambut Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? 1, iman sama Allah. Kalau imannya kuat, Ramadan bukan pertamanya doang kita ibadah, kesononya rajin. Ini mohon maaf Kiai, mohon maaf saya. Biasanya iman kita nih datang Ramadan pertamanya doang tegere-gere. Ramadan pertama nih, ntar malam taraweh, sore anak suruh keramas semua. Ayo keramas, emang apa mak? Ntar malam taraweh, besok puasa. Keramas doang, puasanya kagak. Kita makan datang Ramadan biasanya ibadahnya angat-angat kotok, pertamanya doang tegere-gere. Ramadan pertama mah azan Isya belum, masjid udah penuh. Tarawih pertama tuh azan Isya belum, masjid udah penuh, musola agak muat. Ada lagi yang hebat mah, ngentem tempat. Sejadah doang diamparin, orangnya pulang. Betul nggak? Betul? Entar ayat kesononya, ya krek mah. Isya udah lewat, taraweh udah beberapa orang, ada alasannya, betul? Makanya iman kita dari sekarang kita perkuat. Biar datang Ramadan, puasanya ibadahnya nggak anget-anget kotor. Biar sampai akhir Ramadan kita masih mau ibadah sama Allah. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Yang kedua yang harus kita persiapkan ilmunya. Kenapa?
Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Rajin puasanya, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, tanpa ilmunya mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima. Mohon maaf Kiai, banyak orang yang hafal pembatalan puasa tapi jarang ada orang yang hafal pembatalan pahala puasa. Betul enggak? Puasa mah puasa tapi mulut mah masih ngomongin orang. Nggak batal puasanya ngomongin orang mah, yang batal pahala Makanya besok ibu kalau lagi puasa jangan mau ngomongin orang. Kalau ada tetangga yang ngajakin ngerumpi jangan dijawab, mendingan jawab sama Al-Quran. Ah Ustaz saya kan nggak bisa ngaji, saya nggak hafal. Yang hafal aja apa kek, kulhu juga nggak hafal Ustaz. Ikro juga nggak hafal Ustaz, mati mendingan. Hei, satu huruf kita baca Quran pahalanya 10. Apalagi Ramadan dilipat gandakan sama Allah. Udah nggak bisa baca Quran, yang hafal aja udah ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Alif 10, alif ba 20, alif batas sajim gocap sedang. Mau maghrib alif batas sajim pegoh lumayan. Jadi ada tetangga datang ngomongin orang, po tetangga saya lakinya nggak pulang-pulang, alif batas sajim. Mana anaknya masih pada kecil bodo amat, alif batas sajim. Ih kawin lagi kayak lakinya, iya kali, alif batas sajim. Udah begitu aja, pahala banyak, dosa kagak dapat. Abis puasa gila alif batas sajim. Segitu lebaran ke rumah orang, kemana po? Alif batas sajim. Empok dari mana? Alif batas sajim. Awas, betul dah. Cari ilmunya. Masalahnya mohon maaf, puasanya orang berilmu sama puasanya orang awam beda. Puasanya orang berilmu itu benar-benar ngikutin anjuran Rasul. Awaluhu rahmat wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu irqun minandar. 1 sampai 10 Ramadan itu rahmat Allah. Orang yang berilmu dia kejar rahmat Allah, rajin ibadahnya, rajin baca Qur'annya biar dapat rahmat Allah. Kita orang awam Ramadan pertama yang kita pikirin bukan rahmat Allah, yang kita pikirin pembukaan. Betul nggak? Apalagi emak-emak, jam 7 pagi udah beli timun suri. Padahal kan maghrib masih jauh tangeh. Itu timun ditaruh di dapur, asal ke dapur dilihat, dipencet, dicium. Belanja ke warung, balik lagi ke dapur ngelihat timun, dipencet, dicium, ampe lodo timun. Jam 8 beli kolang kaling buat ngolak, jam 9 beli tape, jam 10 beli pisang buat temennya kolang kaling, jam 4 udah ngabuburit keliling, apa ya dibeli, bala-bala, bihun, goreng risol, bakyak, semua dibeli. Setengah 6 di meja penuh makanan semeja, sama kolak udah ngincer aja, ntar lu maghrib gua embat sama mangkok-mangkoknya. Orang berilmu mah nungguin maghrib megang tasbih sambil zikir, kalau enggak megang Quran sambil baca Quran. Kita mah orang awam nungguin maghrib megangin remote. TV diganti lagi. Mana yang ajan duluan? Kadang-kadang emak sama anak ribut berebutin remote. Kata anaknya, mak si Upin ajannya duluan. Diganti MNC lagi iklan, emaknya ngomel, lama dia mah. Yang cepat meset TP. Diganti STP, Ustadz lagi kultum, anak kedendam, makan tuh ajan, ceramah mulu kapan ajannya. Datang bapaknya, diganti RCTI, pas ajan, kata bapaknya, no yang bener mah gua, lu salah semua. Emaknya nggak mau kalah, diganti STP, no STP juga ajan, anaknya sama, no si Upin juga ajan, lu nya belum. Di TV mah ajan satu, ajan semua. Di TV yang ajan belum beres, kolak udah bisa mangkok. Yang ajan belum selesai baru Allah, belum akbar, belum akbar, baru Allah itu baca doa buka puasa ngebut kayak orang kesurupan. Allah malah kesurupan begini. Baru Allah doang, kolak semangkok, timun suri segelas, gorengan sepiring. Beres ajan di TV, la ilaha illallah. Emaknya jawab, babanya paling gede, giliran ajan isya ngedangkak kayak kemengkaran. Betul dah. Tuh orang awam tuh sampai ke terawih ngomongin pembukaan. Nih empok nih di rumah masuk ke musola, ketemu tetangga nanya, empok udah buka? Atau udah tolong udah isya? Masih puasa ya. Buka mah apa empok? Bala-bala. Dia di mana? No, warung si Jenab. Nah di sana sambilnya cewerang. Kolaknya juga nggak manis.
Atuh empo beli di sono ada warung sindur sambal sampai mendok. Bisa lagi terawih masih ngomongin sambal bala-bala. Ya Allah ya Karim wa ausatuhu magfirah 11 sampai 20 Ramadan ampunan Allah. Orang berilmu mah makin rajin baca Qur'annya, makin rajin zikirnya. Kita mah orang awam 10 sampai 11 Ramadan sampai 20 udah nggak mikirin pembukaan, udah nggak mikirin timun juga udah pada sakit diperban sama lakban. Tuh timun kayak orang jatuh dari motor, impus habak sekalian. Apa yang kita pikirin? Baju buat lebaran. Oh apalagi mama yang udah punya baju lenjenya bukan main, asal buka lemari ngeliat baju baru jajalin lagi. Datang tetangga ke rumah nanyain baju jajalin lagi. Sampai ke taraweh-taraweh yang domongin baju. Betul dah. Tuh wa akhiruhu idkum minan nar. Orang yang berilmu mah akhir Ramadan 10 hari terakhir Ramadan dia jarang di rumah, lebih sering di masjid, lebih sering di musola, ibadah sama Allah. Beda sama kita orang awam, lebih sering di rumah daripada di masjid. Kecuali bapak-bapak nih, kalau bapak-bapak lebih sering di masjid 10 hari terakhir Ramadan, jarang di rumah sebab bininya belum kebeli baju. Kalau di rumah domelin mulu. Kita mau orang awam udah nggak mikirin pembukaan, udah nggak mikirin baju lebaran, udah kebeli walaupun kredit. Apa yang kita pikirin? Kue buat lebaran. Waduh, sibuk mak. Kue apa ya dibikin, segala akar kelapa dicongkelin. Kamu di Roberem ada kue pembohong, kue satu. Namanya kue satu jadi toples gue. Nih di Roborem ada kue kembar sama kayak di Kedaung. Itu kue bagaikan dua sejoli yang seia sekata senada dan seirama. Susah senang selalu bersama. Satu BK biji ketapang sama temennya GGS gegetas yang keras serem jadah. Atau aki-aki makan gegetas di lomo-lomo doang. Masukin lagi ke toples. Ada yang enak mah bener enak lah. Kadang-kadang nih mohon maaf nih kadang-kadang nyiapin tamu kalengnya mau biskuit dalam gegetas. Jangan suka ngebohong. Kalau mau nyiapin gegetas kalengnya toplesnya yang bening. Jangan toples biskuit ngebohongin tamu aja lu. Masalahnya Kiai Abi saya pernah ketipu. Enak gue bener lah. So main ke rumah teman daerah Pakuaji sana, itu dikasih kopi susu. Di depan kaleng banyak nih kaleng biskuit. Nih hailan saya tingkat tinggi nih. Biskuit celupin ke kopi kan enak. Ustaz segitu saya buka, saya gegetas. Mana tuan rumah ngeliatin aja, ayo Ustaz makanin. Mau nggak mau gue tanggung jawab. Gue udah ngebuka, gue harus makan. Padahal mah hati saya ngomong keras itu keras. Berhubung tuan rumahnya ngeliatin, ayolah saya ambil aja satu, saya gigit, beletak mampus. Keras. Tuan rumahnya meleng, gue lepennya, gue bilang kolong meja. Bodoh amat disemutin. Aduh. Dari situ pok, kalau saya lebaran ke kampung-kampung, kalau ke kampung-kampung ya lebaran, kalau ada kaleng biskuit nggak langsung saya buka. Nih saya kasih ilmunya biar nggak ketipu, cukup saya aja korbannya. Jadi kalau besok lebaran ke rumah orang, ada kaleng biskuit, jangan langsung dibuka, perhatiin tutup kalengnya. Kalau tutup kalengnya bersih, bening, itu isinya asli 100% biskuit. Tapi kalau tutup kalengnya berminyak, jangan coba-coba. Ini teka-teki buat kita nih. Kalau nggak gegetas, biji ketapang, kalau nggak rengginang nih. Tapi kalau tutup kalengnya bakarat terus diganjel kertas udah nggak salah lagi dalamnya. Jipang, yakin gue mah. Tahu jipang kan? Jipang tahu? Yang kalau kita ambil satu temen yang ikut, tuh kadang-kadang jipang ngemaluin gua sial tuh jipang. Saya makan kan hobi saya hobi mau jipang, ngambil satu, yang ikut 3. Disangkanya mau buat temahan sama tuan rumah. Aduh. Udah kita mah jangan mikirin itunya lah. Yang penting mah kita mah puasanya. Makanya cari ilmunya dari sekarang. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kalau santri mah udah nggak usah dibilangin, nggak usah diajarin santri mah. Dia mau buka puasa ya suruh tadarus baca Quran. Ntar abis taraweh pasaran terus, abis sahur baca Quran. Udah santri mah. Untung ya pokoknya orang tuanya. Kenapa untungnya? Atuh anaknya yang baca Quran, emaknya kebagian pahalanya. Makanya besok mah mau puasa nih mau puasa, uang jajannya rada banyakan. Ya santri ya. Tuh bilang begitu aja lu. Iya. Tadi mau melongo aja lu. Bersyukur. Anak pesantren itu bersyukur. Lagi punya apalagi nuntut ilmu agama itu bersyukur. Lagi jihad berarti anak. Adapun keluarnya mau jadi kiai mau enggak itu urusan Allah. Betul enggak?
Betul nggak? Oh, anak saya mondok 6 tahun Kiai, tapi keluar nggak jadi ustadz. Ih, itu mah nasib. Tapi setidaknya dia punya ilmu agama, dia punya rem biar nggak salah jalan. Betul? Ini mohon maaf. Kalau nggak kita didik dari kecil dengan ilmu agama, kalau nggak kita pasukan anak ke pesantren, zaman sekarang repot. Kenapa saya bilang repot? Zamannya nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kita ngedidik anak rada gampang. Kenapa? Karena racunnya belum banyak. Sekarang kita ngedidik anak sulit. Kalau bukan pesantren di mana lagi? Kenapa saya bilang sulit? Sekarang kebanyakan racun. Mana racunnya? Elektronik. Betul? Betul? Nggak bisa dipungkiri sudah. Memang sudah zamannya seperti ini, nggak bisa kita pungkiri. Tapi kita yang jadi orang tua harus benar-benar teliti mendidik anak. Harus benar-benar keras mendidik anak. Di rumah aja mah nggak terkontrol sama kita. Anak main HP ya. Tapi di pesantren nggak ada anak yang main HP. Ya pesantren mah nggak boleh. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Aman anak ibu. Yakin saya mah aman. Lihat berita di luar. Gangster. Betul? Geng motor. Itu anak-anak kemarin sore. Cuma anak kelas 3 SMP. Kebenaran saya punya teman orang BIN, Badan Intelijen Nasional. Itu kenapa yang mereka bisa membuat seperti itu? Kenapa bisa seperti itu mereka? Karena sering mereka lihat apa game online yang ada di HP. Dan game online itu rata-rata ribut. FF, ML. Itu rata-rata mainnya ribut, perang. Masuk ke otak dia, masuk ke hatinya, yang pada akhirnya ingin mempraktekkan seperti itu. Dan dia punya grup di IG, dia punya grup di medsos. Hayu main kata-kataan, perang, tempur. Itu jadi permasalahan. Zaman dulu kan nggak ada kayak begitu, betul nggak Bu? Zaman dulu nggak ada gangster-gangsteran. Zaman saya kecil, anak kecil zaman dulu tuh hidupnya kompak. Kenapa? Karena HP nggak ada, nggak banyak racun, sopan-sopan. Kita pengen depan lewat orang tua aja, sampai bongkok-bongkok. Misi mak numpang lewat. Anak sekarang ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kalau bukan santri jarang. Santri lewat depan orang tua sopan. Depan gurunya juga jalannya mundur. Santri mah nggak peduli, di belakang empang los. Santri mah sopan. Coba anak bukan santri, emak bapak lagi duduk, bapaknya lagi ngopi, anaknya lari sampai ketendang las kopi bapak. Bapaknya sampai ngomel, anak setan. Kopi gue belum diminum, mentendang aja melu. Anak yang ngomong, kalau setan bapak apa? Betul nggak? Betul. Anak zaman dulu tuh hidupnya enak-enak, ya Allah ya Karim. Kita ngajarin anak zaman dulu nggak gampang, nggak susah, gampang. Sama orang tua sopan, sama orang tua takut. Betul nggak Bu? Betul nggak? Coba lihat anak sekarang, jangankan takut sama orang tua, sama setan udah nggak ada takutnya. Makanya 2022 setan udah nggak ada harga dirinya. Kadang-kadang suka kasihan gue sama setan. Jadi dulu mah kita paling takut sama setan. Saya aja nih kalau pulang ngaji sama emak jangan suruh ngelayap, jangan ngelayap. Emang kenapa mak? Dibawa kolong kopek loh. Anak sekarang nggak ada yang takut sama kolong kopek. Kolong kopeknya juga udah nggak ada. Kemana kali fungsinya? Karena mas setan banyak yang hilang. Ya abu ya. Jadi zaman dulu, ibu tahu nggak kunang-kunang? Kunang-kunang yang pantatnya nyala. Tahu? Dulu banyak kan di kampung kita. Sekarang ada nggak? Kemana? Tuh bingung kan lu? Aduh iya ya Allah ya Karim. Makanya kalau bukan dengan agama mendidik anak sekarang, dengan apa lagi? Repot kita. Zaman dulu nggak ada gangster-gangsteran. Anak aja zaman dulu tuh hidupnya kompak, makan aja bareng-bareng pepadangan. Benar nggak? Tuh kayak santri, ngajejer, pakai daun-daun nggak ada, pakai plastik. Kadang-kadang plastiknya di mana, nasinya di mana, atuh makannya di keramik. Santri, dulu anak-anak makan bareng-bareng. Sekarang ya Allah ya Karim, lebih cenderung anak kita main di rumah. Makanya kalau bukan pesantren, di mana lagi tempat buat ngedidik akhlak anak-anak kita dengan ilmu agama. Alhamdulillah. Makanya bersyukur yang anaknya pesantren. Mending aja punya anak pesantren mah, bisa ngaji. Ntar kalau kita mati ada yang bacain Quran. Betul nggak Bu? Betul nggak? Iya, makanya jangan takut-takut. Pesantren lah Ustaz, saya nggak punya biaya. Allah yang jamin. Yakin kita sama Allah. Ini mohon maaf, kadang-kadang keyakinan kita kurang sih sama Allah. Kalah keyakinan kita sama ayam. Lihat ayam. Ayam yakin dengan rezeki Allah. Ayam, tahu ayam? Ayam perempuan. Dia kalau nelor sendiri, ngeremin sendiri, mana ayam nggak punya laki.
Penanya sama lakinya PA, lihat ayam jago, bininya lagi ngeram, lakinya sibuk nyariin janda. Betelur 16, celeng 4, tinggal 12. Hidup semua. Pagi-pagi digiring sama emaknya ke kebun, emaknya ngorekin sampah, anaknya makanin. Dapat 6 bulan, anaknya udah pada gede, emaknya betelur lagi. Begitu aja seterusnya. Nggak pernah kita ngeliat ayam nyuntik KB. Yakin sama rezeki Allah. Ini kadang-kadang kita kurang yakin sih lah. Ustaz, saya mau pesantren anak gak punya biaya. Allah yang jamin. Anak ibu pesantren, Allah kasih kelancaran rezeki buat orang tuanya. Amin ya robbal. Makanya anak yang banyak, tapi pesantren ini semua jangan tanggung-tanggung anak mah yang banyak 20. Waduh sobek ya 20 mah. Mendingan aja anak banyak lah. Saya mah gak mau banyak anak lah, 2 aja, cewek 1 cowok 1. Mending kalau 2 bener semua. Kalau edan semua, coba kalau 20 edan 5 tinggal 15. Jadi celeng 10 tinggal 10. Mending aja bu anak 20, mah tetangga juga gak ada yang berani ribut sama kita. Jangan ribut sama dia. Emang kenapa mah anak gak kira-kira 20, belum mantunya udah 40. Besan yang 40, habis kita diikutin orang se-RT. Ada calon lurah anak 20, satu anak gocap lumayan, 20 anak 1 juta, baru 1 calon, belum 5, udah 5 juta lu. Ye, betul gak? Tapi bisa ngaji semuanya, alhamdulillah. Orang tua lagi sekarat, anak bisa ngaji, ada anak yang bacain Quran, ada anak yang ngajarin kalimat thayyibah, indah, bahagia orang tuanya. Meninggal orang tuanya, anak bisa ngaji, anak paham agama, dikirimin terus doanya buat orang tuanya. Alhamdulillah. Kayak malam ini nih, almarhum Abah Haji Hanafi, ya Haji Hanafi bin Abdurrahman, dan Ummina Ibu Haja Ulfah. Ya Allah ya Karim, 2 orang tua yang sangat bahagia dunia akhirat. Kenapa? Beliau punya putra soleh. Beliau punya putra yang soleh, yang soleha luar biasa. Pahalanya mengalir belum dari putranya, belum lagi dari murid-murid putranya, terus mengalir pahala buat beliau. Bahagia nggak kira-kira? Bahagia nggak kira-kira? Kayaknya anak suruh pada bisa ngaji. Ini mah coba kalau anak nggak bisa ngaji, meninggal orang tuanya, waduh jarah ke makam orang tua. Bukan bawa yasin, bawa air doang seteko. Kuburan emak disiramin dari pala sampai kaki. Mana anaknya 7, seorang 1 teko, 7 orang 7 teko, atau ledok kuburan. Emaknya sampai ngomong, woi becek telur, air lagi, kopi dong. Sampai di kuburan bukannya tahlilan, ngusap-ngusap batu nisan sambil ngaurin kembang. Nanya lagi mau kuburan, emak sehat di sana. Tolong. Coba kalau malu jawab sehat, gue lagi disiksa, lari pan. Ada lagi yang blow on mah jarah ke makam orang tua, bawa anak kecil pulang jarah, anaknya nangis, saya disalahin emaknya. Aduh anak gue diajak jarah pulangan nangis, saya neneknya kali ngikutin. Akhirnya ngomong dewek-dewek depan rumah sambil ngorin garam ke genteng, mak mau ngeliat cucu mah jauh-jauh ya, jangan ngikutin. Blow on tuh anakku kalau jadi emaknya gue cekek anak begitu. Betul. Ayo, orang tua kita sudah meninggal dunia, jarahin makam orang tua. Ya Allah, anak yang paham agama majarah ke makam orang tua. Lah Ustadz makamnya jauh atau di rumah, malam Jumat Yasinan kirim Fatihah buat orang tua. Ya Allah ya Karim, bahagia yang jadi orang tua, ngalir terus pahalanya. Kenapa? Karena anaknya paham agama. Alhamdulillah. Makanya yang jadi santri, Bang, Neng, terus belajar, jarib wala takun arifan. Belajar dan belajar. Jangan takut ke depan antara saya jadi apa, udah jangan dipikirin. Yang penting memikirinnya belajar. Urusan ke depannya gimana Allah, yang penting mah belajar. Ayo, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dalam belajar. Tapi tetap nomor satunya adalah hormat kepada guru-guru kalian. Sehebat apapun ilmu yang kalian dapatkan, kalau nyelongcong sama guru, kurang ajar sama guru, gak bakal berkah hidup kalian, gak bakal manfaat ilmu kalian. Na'udzubillahimin. Ini tahadus binikmah. Saya kenal sama Abi itu karena wasilah saya punya guru, almarhum Kiai Ahmad Ihsan, Kiai Cepot. Saya kenal sama Abi karena memang almarhum guru saya sahabatnya Abi. Jadi saya kenal sama Abi, maka saya manggil beliau Abi karena sudah saya seperti anggap guru saya sendiri, orang tua saya sendiri, karena memang beliau sahabatnya guru saya Kiai Cepot. Saya di Kiai Cepot itu tidak lama, 2001 sampai 2004. Itu pun keluarnya terpaksa dan nggak sekolah juga. Kenapa? Ketuaan.
Saya ketuaan. Kenapa ketuaan? Sebab saya pulang mondok dari Manonjaya. Di Manonjaya cuma dapat 6 tahun, terus kemari karena orang tua sakit, berangkat ke pesantren Ki Cepot, itu pun diajak sama beliau. Di sana saya tukang masak sama security. Jadi kalau beliau ceramah saya jagain rumahnya. Kalau beliau ceramah saya jagain santrinya. Santri cuma 21 orang tahun 2001 itu. Terus 2004 saya sakit. Jadi kalau masuk pondok saya muntah darah, keluar baik. Masuk pondok muntah darah, keluar baik. Akhirnya kata guru saya, di luar Dil. Ayo di luar dulu. Tar ceramah Abi bagiin. Akhirnya saya ceramahnya dikasih sama beliau tuh jadwal. Terus saya enggak pernah ngaji. Saya jarang ngaji. Cuman seketika almarhum menyuruh saya, ketika guru saya nyuruh, saya enggak pernah bilang enggak. Iya aja udah. Iya aja udah. Ini termasuk guru saya, Abi Badrul Khatib. Bi, saya ada acara yang ngundang buat di Kelapa II. Apa kata Abi? Jangan Kiai, udah di sini aja. Saya nurut. Tadi ada lagi tetangga yang meninggal 7 harinya. Bi, saya izin sama beliau. Ini kira-kira kalau saya ceramah 7 hari dulu, boleh enggak? Jam berapa Kiai? Kira-kira saya beres jam 9, nyampe sana setengah 10. Ya udah gak apa-apa Kiai. Izin dulu saya sama beliau. Kenapa? Enggak berani. Karena beliau guru saya. Beliau orang tua saya. Beliau yang ngundang, ya saya izin dulu ketika ada yang mengundang. Tuh, makanya sehebat apapun ilmu kalian, nak, kalau akhlak kalian sama gurunya nggak sopan, jangan harap ilmu kalian manfaat. Kenapa? Ketaatan kalian kepada guru kalian itu lebih mulia daripada ilmu yang kalian dapatkan. Udah, sama guru siapa kayak sama guru sekolah. Nih besok nih saya kasih ilmu nih. Nih dengerin nih, santri dengerin nih. Nih kalau mau ujian nih, biar cepet, biar bisa ngisi soal. Mata pelajarannya apa? Temuin gurunya. Misalnya mata pelajaran matematika, temuin guru matematika. Bu, Pak, saya minta ikhlas, minta ridhonya. Besok saya mau ujian, doakan saya, ikhlaskan saya, mudah-mudahan saya bisa ngisi. Cium tangannya. Walaupun kagak belajar, nggak bisa. Ya lu nggak belajar gimana mau bisa? Belajar dulu, abis belajar minta ikhlas ridhonya sama gurunya. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Yang penting kan gurunya yang ikhlas, betul nggak? Betul nggak? Ayo, makanya santri terus belajar nak. Jangan pernah putus asa. Ibu-ibu yang punya anak jadi santri, jangan putus asa. Insya Allah Allah kasih rezekinya. Allah jamin semua rezekinya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nah, makanya ilmu ini penting. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia cari ilmu dunia. Beres dari sini SMA, terus nak kuliah. Biar jadi mahasiswa. Ya. Iya, biar punya titel. Oh, kayak Korino. Ahmad Fauji SPDI. Ada I-nya nggak, Ji? Ada ya, oh. SPDI. Suka pulang duluan tapi izin. Kalau nggak ada I-nya SPD, suka pulang duluan. Ya, ayo. Sekolah yang tinggi biar punya titel SPD, SH, MM, MSI, MCK, terserah. Weseh dah lu. Terserah. Tapi ingat, ilmu akhirat jangan dilupain. Ibu boleh bangga anak pinter komputer, pinter matematika, pinter bahasa Inggris, tapi ibu harus nangis kalau anak tidak bisa baca Quran. Betul enggak? Betul enggak? Apalagi kayak Syekh Rajib, kayak Ustaz Fauji. Ya Allah, indah suaranya. Mau punya anak suara kayak begitu? Mau punya anak kayak beliau? Ambil dah. Ya Allah, ya Karim, luar biasa. Ya, makanya hayo sama-sama datang Ramadan ini kita sambut dengan keimanan. Kita persiapkan ilmu kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana semua pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Yang sunnah dikasih seperti pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita bagaikan bayi yang baru lahir ke alam dunia, tidak punya dosa sedikit pun. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gak mau ibadah biar rajin ibadah, yang udah rajin ibadah mudah-mudahan istiqomah dalam ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang mau bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan mudah-mudahan ketika nanti Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'il wa ma'mul wa ila hadratir rasul wa summa ila hadratin Nabiullah Khidir alaihi salam balyan bin Malkan.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan, kesalahan. Sebenarnya Abi ini lagi kurang enak badan. Tadi sebelum berangkat minum jamu dulu, dikerokin dulu, jadi lagi meluang badan. Berhubung yang manggilnya guru, insya Allah sehat. Yakin aja sehat, alhamdulillah sehat gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila perkataan saya yang salah, ucapan yang kurang pantas, akhlak yang kurang sopan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud tujuan untuk menyindir dan menyinggung, tapi kalaupun ada saya mohon maaf. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.